dengan hubbud dunia. Rela sikut kanan, sikut kiri, tunjang atas, injak bawah untuk menggapai dunianya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hubbud dunia juga dapat menghapus amal ibadah kita. Kemudian qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Ya, kita ketahui al-haya'u minal iman, ya. Malu itu sebagian daripada iman. Ya, bagaimana ketika kita malu tidak ikut sholat ke masjid ketika semuanya pada ke masjid, itu malu dari sebagian dari iman. Ketika kita terbesit keinginan untuk berbuat maksiat, namun malu ketika dilihat manusia, ya, itu juga bagian daripada iman. Malu yang akhirnya membuat kita dekat kepada Allah, ya, yang membuat kita jauh dari maksiat. Itu bagian dari keimanan kita. Bukti masih ada iman dalam hati kita. Bukan malah sebaliknya, malu berbuat taat, ya. Malu untuk hijrah, malu untuk belajar Al-Quran. Kita nyadari kita ini kurang bagus bacaan Al-Quran kita, masih berantakan, masih banyak yang salah, terus malu untuk belajar. Ini bukan malu sebagian dari iman. Malu yang sebagian dari iman itu malu yang betul-betul dengannya kita dekat kepada Allah atau kita jauh dari maksiat kepada Allah. Itu yang malu bagian dari iman. Tapi kalau malu untuk berbuat taat, itu bisikan syaitan, ya. Kita juga harus bisa membedakan malu yang seperti apa yang bagian daripada iman, ya. Kemudian tulul amal, panjang angan-angan, ya, selalu berangan-angan tinggi sampai melupakan bahwa kain kapan sudah disediakan untuk kita, kapling tanah kuburan untuk siap untuk kita, ya. Tetangga udah siap menggotong kita ke masjid untuk disolatkan. Kita masih sibuk dengan angan-anganan kita yang tiada hari melainkan terus bertambah. Makin hari makin bertambah, makin hari makin bersambung ke angan-angan itu. Memang ini sering terlintas dalam hati kita, ya. Ada baik angan-angan tuh, ya, keinginan ini, ingin itu. Jujur, ya, kita semua pasti ada. Cuman kita terus berusaha mengontrol diri untuk ketika angan-angan udah terlalu tinggi, terus sampai melupakan Allah, melupakan ibadah, ayo kita kontrol, kita istighfarkan, kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ini angan-angan kok nggak berhenti-henti. Ya Allah, ingatkanlah aku kepada kematian yang suatu saat bisa saja datang kepada kita. Ya, sehat-sehat, paginya tahu-tahu siangnya meninggal, ya. Malamnya ngumpul dengan kita ngopi, taunya subuh lajiun kata orang dusun. Bisa saja terjadi, ya, dan lain sebagainya. Maka tulul amal, panjang angan-angan yang membuat kita lupa kematian, lupa akan Allah, lupa akan akhirat, ini harus kita tepis secepat mungkin ketika kita ingat, ya. Yang bahaya kalau udah ingat-ingat, ini bahaya sampai terus ada baik hayalan-hayalan yang enggak berhenti-berhenti, sampai kita hubbud dunia, sampai kita akhirnya cinta kepada dunia, pengen gapai itu, ngapai ini, gapai, tidak dapat, segala cara dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir adalah zalim la yantahi, berbuat zalim yang tidak ada kesudahannya, ya. Baik zalim kepada orang lain maupun zalim kepada diri sendiri, atau zalim kepada makhluk Allah yang lain. Zalim kepada yang lain artinya melakukan sesuatu
terhadap orang lain yang tidak selayaknya. Ya, kalau zalim kepada diri sendiri terus berbuat dosa, itu zalim pada diri sendiri. Membiarkan diri kita terbenam dalam limbah dosa, itu zalim pada diri sendiri. Menyiksa diri, membiarkan diri itu nanti masuk neraka, itu namanya zalim pada diri sendiri. Ya. Kalau kita zalim ke orang lain kan, misalnya kita ngebuin orang misalnya, itu jelas kan kena menyakiti orang. Nah, kita menyakiti diri kita sendiri, terkadang nggak sadar kita buat dosa, berarti kita siap untuk dipukuli, itu menzalimi diri sendiri. Siap untuk disiksa, siap untuk diazab. Nah, lebih-lebih menzalimi orang lain. Atau zalim kepada benda-benda, bisa juga ya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa saja, banyak yang barangkali kita bahkan tidak menyadari. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang 6 ini. Apa tadi? 6 hal yang dapat menghapuskan amalan. Pertama, sibuk dengan aib manusia. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yang keempat, kurangnya rasa malu. Yang kelima, panjangnya angan-angan. Dan yang keenam, senantiasa berbuat zalim. Na'udzubillahi min